Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Erida, NIM 2001301133 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Diskrit, materi algoritma Kruskal. Langsung saja, definisi dari algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon rentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma MST atau Minimum Spanning Tree. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Langkah-langkah pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n kurang 1. N adalah jumlah simpul di graf. Jadi misal simpulnya ada 11, berarti sisinya nanti ada 10, seperti itu. Nah, contoh kasus algoritma Kruskal, saya menggunakan kasus di tugas sebelumnya, yaitu tempat-tempat PKL Prodi Akuntansi. Di sini sudah saya beri tanda. Ini di maps yang biru-biru ini. Di sini saya mengambil tempat-tempat PKL yang di daerah Lehari. Kemudian saya hubungkan supaya mengetahui jaraknya. Lalu terbentuk matriks berbobot, graf berbobot seperti ini. Di sini untuk nama-nama saya inisialkan menjadi ABC. Di sini keterangan nama-nama tempatnya. Setelah itu matriks ketetanggaan. Ini untuk bab sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita tuliskan semuanya, simpulnya. Kemudian apabila terhubung seperti ini, A ke A itu nilainya 0, lalu A ke B itu nilainya 1 karena terhubung, lalu A ke C 0 juga karena tidak terhubung. Seperti itu. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini kita melakukan langkah-langkah untuk algoritma Kruskal. Pertama tadi pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Tadi kan sudah saya beri jarak. Nah, seperti ini. Lalu dibikin tabel, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, memilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Nah, pertama, bobot yang pertama yang paling kecil 106 meter, sisinya GI. Nah, kemudian langkah ketiga itu ulangi langkah kedua tadi sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n kurang 1. Itu di sini titiknya ada 11, jadi A sampai K. Jadi ada 11. Berarti nanti sisinya harus ada 10. Seperti itu. Yang kedua 116, sisinya GH. Masih tidak membentuk sirkuit, berarti dipakai. Kemudian ketiga 165 DE. Oke, masih tidak membentuk sirkuit, jadi aman. Kemudian FH. Masih tidak membentuk sirkuit juga. Lalu
IJ dengan bobot 168. Oke. Lalu 180 meter untuk HI. Nah, HI apabila dipakai itu akan membentuk sirkuit. Jadi tidak boleh kita coret. Lalu 205 untuk BJ. Oke. 215 itu FG. FG ini tidak dipakai juga karena apabila kita pakai itu akan membentuk sebuah sirkuit. 250 meter untuk F. Oke, masih aman. Lalu 273 sisinya K sudah benar. Kemudian BK 260 meter, selanjutnya 273 meter untuk AK. Oke. Lalu 378 untuk BC. Oke, semua titik sudah sebuah simpul sudah terpenuhi dengan sisinya tidak ada membentuk sirkuit. Jadi selesai. Kesimpulannya adalah algoritma Kruskal itu merupakan turunan dari algoritma greedy yang merupakan pengambilan pilihan optimum pada setiap langkah dengan harapan akan mendapatkan hasil optimum atau minimum global pada akhirnya. Algoritma Kruskal itu menitik beratkan pemilihan sisi berdasarkan urutan bobotnya. Dan karena terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya, algoritma ini lebih cocok untuk pohon dengan jumlah simpul sedikit. Kurang disarankan untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak karena akan susah nanti. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan dalam penyampaian saya. Terima kasih.